landasan pacu pendek, program bukan hanya bagus, tapi cepat. Iya. Ini kapan Pak mau dilaksanakan nih Pak? Kalau urusan sampah, urusan bau, urusan ini saya. Kena duluan lah ya. Mana duluan? Kami baru dilantik. Indonesia, khususnya Bali, khususnya Denpasar diterpa COVID-19. Dari normal 1 triliun 100 miliar. 1,1. Nah, itu PAD sebelum COVID. Misalnya saat masyarakat itu pengen ngeluh, wah saya ada trotoar nih yang bocor, yang lubang, mereka Langsung. cukup di sana. Oke. Nih, kita sudah mempunyai data. Itu data untuk memperbaiki jalan di seluruh area kota Denpasar ini kami membutuhkan anggaran hampir 770 miliar. Itu hampir 1 tahun PAD kami. Semua bersaudara. Semua bersaudara. Wah, luar biasa sekali. Om Swastiastu, Semeton Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada hari yang berbahagia ini kita kembali lagi bersama dengan Tribun Bali dan masih dengan host Ojan di sini, Pak. Beli Ojan. Nah, siap Pak Wakil. Kami memang punya program yaitu Inspirasi Bali bersama Tribun Bali. Jadi ini memberikan inspirasi yang diberikan langsung oleh para pimpinan-pimpinan yang berada di Bali. Dan kali ini Semeton Tribuners kita beruntung sekali langsung disambut oleh Pak Wakil Wali Kota Denpasar yaitu Pak Arya Wibawa. Terima kasih atas waktunya dan untuk Semeton ketahui hari ini kita sedang berada di gedung DNA. DNA itu Dharma Negara Alaya dan tepatnya kami dipinjamkan ruangan di RPKD 92,6 FM. Ini radio publik Kota Denpasar. Kita sapa dulu langsung Pak Wakil Kota. Om Swastiastu. Swastiastu. Aduh. Menapi gak terlalu sehat? Kena. Ya. Pak Wakil Kota, ini adalah 2 tahun bertepatan kepemimpinan Bapak ya bersama Pak Wali Kota Denpasar, Pak I Gusti Ngurah Jaya Negara. Dan tentu 2 tahun ini sudah begitu banyak hal yang Bapak berikan berdua untuk kemaslahatan masyarakat Kota Denpasar. Dan bertepatan pula 2 tahun Bapak memimpin, 26 kemarin, sekarang 27 HUT Kota Denpasar yang ke-235. Nah, bagaimana nih Pak? Semangatnya seperti apa sih HUT kali ini Pak? Terima kasih beliau Jan. Saya sebenarnya kalau disampaikan 2 tahun, sudah 2 tahun, itu sebenarnya waktu yang menurut saya itu sangat-sangat singkat. Karena apa? Tepat 2 tahun yang lalu, tanggal 26 Februari 2021, saya bersama Pak Wali Kota dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar. Pada saat itu, apa yang terjadi mungkin masyarakat sudah mengetahui, kami baru dilantik, Indonesia, khususnya Bali, khususnya Denpasar diterpa COVID-19. Itu di mana-mana COVID-19 itu memberikan momok kepada pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada di wilayah itu, khususnya di Denpasar. Beliau Jan perlu ketahui, kami pada saat 2021 itu diterpa COVID-19, itu PAD kami hampir anjlok 400 miliar. Wow. Dari normal 1 triliun 100 miliar. 1,1. Nah, itu PAD sebelum COVID, anjlok sampai hampir 400 miliar, itu 675 miliar sumber pendapatan yang kami dapatkan pada saat 2020. Ya. Apa yang terjadi?
banyak sekali program-program pemerintah yang ingin kami canangkan. Di tahun pertama itu tidak bisa kami lakukan dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Karena di samping PAD kami turun, pendapatan kita di Denpasar itu turun, kami juga diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan beberapa alokasi anggaran untuk direfocusing. Refocusing untuk semua ditujukan untuk penanganan COVID-19. Sehingga visi misi yang dituangkan oleh Pak Wali bersama saya untuk membangun kota Denpasar menjadi kota yang Denpasar yang maju ini sempat tertahan di tahun pertama. Tetapi asungkare, alhamdulillah beliau Jan, berkat kerja keras kita bersama, Bapak Wali Kota selalu berkomunikasi dengan Forkopimda, bersama Pak Kejaksaan Negeri, bersama Pak Kapolresta, bersama Pak Dandim, kemudian juga termasuk juga Kepala Pengadilan Negeri, seluruh Forkopimda yang ada kita ajak bahu-membahu untuk bagaimana sesegera mungkin keluar dari COVID-19 ini. Kemudian Bapak beliau Jan juga perlu ketahui di ulang tahun yang tahun 2021 kita tidak melaksanakan hari ulang tahun. Karena memang berkumpul tidak boleh. Berkumpul kita tidak boleh. Oleh karena itu di tahun 2023 ini bertepatan dengan 235 tahun Kota Denpasar, kita melaksanakan kegiatan ulang tahun Kota Denpasar yang ke-235. Kita mengambil tema dengan semangat Wasudewa Kutumbakam yang mengandung makna bangkit bersama menuju Denpasar maju. Denpasar maju itu Denpasar yang makmur, Denpasar yang aman, Denpasar yang jujur, dan Denpasar yang unggul. Mungkin itu spiritnya kita mengambil tema Wasudewa Kutumbakam bangkit bersama menuju Denpasar. Ya, artinya memang situasi awal pertama kali Bapak berdua memimpin ini sudah langsung diterpa gitu kan, dan itu tentu tapi perlu diketahui dengan kondisi itu kami dan bersama Pak Wali Kota merasa ada spirit lebih bagaimana kami mengelola pemerintahan ini secara efektif. Karena waktu kami tahun pertama diterpa COVID, tetapi tahun pemerintahan kami itu pendek. Pendek. Kalau normal kepala daerah, wakil kepala daerah masa periodenya 5 tahun, tetapi kami 3,5 tahun. Karena akan ada pilkada serentak di tahun 2024 akhir. Oleh karena itu, apapun yang kondisi yang menghalangi kami akan coba untuk memformulakan agar bisa kami mewujudkan apa yang kami bangun dalam visi misi kami di sebelum kami naik di periode yang ini. Berarti memang tantangannya sangat cukup menantang ya Pak ya. Ini landasan pacunya pendek Pak. Landasan pacu pendek, kemudian kecepatannya juga harus tinggi kan. Nah itu tentu Wasudava Kutumbakam ini bersama-sama bangkit ini sangat dibutuhkan dari segala elemen masyarakat ya. Nah kami juga tentu dari media sangat mensupport hal-hal yang demikian ya terkait untuk mengembangkan masyarakat Kota Denpasar. Nah, Pak ini HUT 235 ya. Tentu Denpasar ini menjadi kalau saya lihat itu kota paling sehat Pak, 9. Ini saya baca beritanya tahun 2022 peringkat ke-9. Angka statistik kita 5,5. 5,5 ya. Target kita 7,7 ternyata kita mampu mencapai 5,5. Tahun ini saya tugaskan bagaimana kita menekan angka stunting kita agar bisa di bawah 3,5. Itu sudah cukup baik. Cukup baik ya Pak ya. Nah kalau HUT sendiri Pak kan disebut detik nih. Detik Denpasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini apa nih Pak nih? Kok mengangkat tema itu? Apakah Denpasar punya target tertentu untuk hal tersebut? Begini, detik itu memang kita rancang bagaimana kita menjadikan kota Denpasar itu menjadi kota yang bisa bertransformasi di bidang digital. Tadi kita juga sudah launching di acara Detik ini, launching DPS, Denpasar Pramaswaka. Kalau kami istilahkan itu adalah bagaimana Denpasar itu bisa menjadi atau Denpasar itu dalam satu genggaman kita. Kenapa?
anak-anak sekarang, mohon maaf, generasi milenial, generasi Z dan generasi Y itu adalah hidup matinya itu ada di gadgetnya dia. Iya. Gadgetnya dia. Jadi apa tuh Pak? Ini Gadgetnya dia. Artinya begini, saat kita sodorkan mereka literasi buku dan semua, kadang mereka nggak menarik. Tapi kadang saat kita sodorkan gadget yang berisi materi yang buku yang bisa dipelajari dan dibaca oleh mereka, itu mereka lebih mendalami. Nah, oleh karena itu kami menjawab pola perilaku masyarakat digital seperti itu, apalagi generasi milenial dan generasi Z ini. Kita rancang bagaimana menciptakan Denpasar itu dalam satu genggaman. Perlu ketahui, di detik ini kita launching Denpasar dalam satu genggaman itu nanti akan ke depannya itu berisi tentang semua layanan-layanan digital yang dilaksanakan oleh Kota Denpasar. Kota Denpasar. Misalnya saat masyarakat itu pengen ngeluh, wah saya ada trotoar nih yang bocor, yang lubang, mereka cukup di sana. Nih. Ada PIC-nya langsung Pak? Ada. Yang handle? Ada, nanti kan kita konekkan itu, langsung tim akan turun ke titik itu. Kemudian yang kedua, jikalau misalnya ada beliau Jan mengajak orang rumah, istri atau anak, tiba-tiba ada kecelakaan atau ada apa, rumah sakit yang terdekat di mana, puskesmas yang terdekat di mana. Kita ingin memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tidak tertutup juga, beliau Jan. Misalnya, wah ini saya lapar nih, saya ada di Lumintang, gedung DNA, restorannya enak mana ini? Kita cukup klik di sana. Oh, restorannya enak di sana. Wih, cuman mahal ini, nggak masuk di kantong saya nih. Cari lagi. Ini warung ini, makanannya enak, klasifikasinya ini, kita bisa nuju. Begitu juga nanti punya saudara dari Jakarta atau dari luar kota yang mau ke Denpasar, punya budget 5 juta, saya punya duit 5 juta. Apa yang saya lakukan di Denpasar? Saya harus nginep di sini. Biaya transportasinya dekat sama restoran ini, puskesmas ini, kantor polisi di sini. Pertimbangan-pertimbangan itu yang nanti akan kita tampilkan. Sehingga dengan budget 5 juta, saya bisa menginap berlibur di Kota Denpasar. Ke depan 10 tahun itu pola hidup masyarakat akan seperti itu. Kami yakini pola hidup masyarakat seperti itu. Kalau boleh ketahui, Jepang itu kalau kita mau ke Jepang, kita sudah dari sini sudah tahu. Saya mau nginep di mana, dekat stasiun kereta di mana, restorannya di mana, dan seterusnya. Nah itu Go Japan itu. Kalau kita ingin ciptakan di Denpasar, Go Japan namanya. Tidak hanya pelayanan hospitality, tetapi pelayanan dasar dari pemerintah kota juga kita akan tampilkan di Denpasar dalam satu genggaman itu. Oleh karena itu, di detik inilah kita tampilkan inovasi-inovasi dari masyarakat, dari pemerintah, dan juga dari anak-anak muda yang tadi mungkin sudah keliling tadi. Kita ingin mencanangkan Kota Denpasar itu menjadi kota yang digital. Mungkin itu. Kota yang digital ya. Wah, luar biasa sekali Semeton Tribuners nih. Otomatis dengan detik satu genggaman ya. Ini semua kena nih Pak ya. Artinya UMKM-nya keangkat. Nanti ya kan? gini, bagi UMKM yang ingin kita angkat, itu kita bebaskan atau free kan di aplikasi itu. Tetapi bagi yang sudah mapan, sustainable mereka seperti hotel, rumah sakit, kemudian restoran yang gede, nanti polanya adalah pola bagaimana melakukan pola CSR nanti. Pola CSR nanti, misalnya restoran yang sudah punya nama, kita nanti komitmenkan dengan pemerintah kota agar memberikan CSR pada Kota Denpasar. Kalau kita mengenakan ini kan nggak boleh. Jadi ini kayak subsidi silang gitu Pak ya, yang kuat membantu yang lemah, yang baru mau muncul juga di yang baru muncul, UMKM yang baru muncul kita subsidi. Nanti kalau mereka udah besar, kita lepas lagi, subsidi lagi yang ke bawah. Jadi ini terus inilah fasudah fakutumbakam. Semua bersaudara. Semua bersaudara. Wah, luar biasa sekali. Pak Wakil, ini juga kan ya ini tadi Pak, landasan pacu pendek, program bukan hanya bagus tapi cepat. Ini kapan Pak mau dilaksanakan nih Pak? Untuk detik kan sudah per hari ini. Kemudian yang kedua Denpasar dalam satu genggaman juga per hari ini. Per hari ini sudah. Kemudian
sebenarnya permasalahan Kota Denpasar ini adalah masalah infrastruktur dan utilitas. Iya. Nah, di bidang pendidikan, visi kami adalah bagaimana dalam periode kepemerintahan ini kami melakukan pembangunan 2 SMP negeri baru. Sungkara, alhamdulillah, baru tahun 2023 ini kita sudah mencapai 2 SMP, yaitu SMP 14 dan SMP 15. Di tahun ini kita akan bangun lebih, SMP 17 yang lokasinya ada di Sidakarya. Oleh karena itu kami akan membangun juga ruang-ruang kelas baru, RKB namanya, itu dari tahun ke tahun trennya meningkat. Tahun 2021 itu sekitar 110 RKB. Kemudian di tahun 2002 itu 170 RKB. Sekarang tahun ini hampir 210 RKB, ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah dasar. Ya. Oleh karena itu di bidang pendidikan saya yakin kami bisa mampu mengejar apa yang menjadi target di visi misi kami. Kemudian di bidang kesehatan, kami sudah melakukan penjajakan ingin bagaimana memperbaiki rumah sakit tertua kami, yaitu Rumah Sakit Wangaya dengan konsep KPBU. Sesuai laporan ke Pak Wali Kota bahwa butuh pembiayaan hampir 500 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Wangaya. Sungkara ini on progress. Yes. 2 hari lagi saya ke Jakarta ditugaskan oleh Pak Wali Kota untuk mematangkan proses dari pembangunan Rumah Sakit Wangaya ini. Oh, gitu. Nah, kemudian jalan. Ya. Mungkin Bapak beliau jangan ketahui jalan di Kota Denpasar, kami jujur, nah ini nanti sisi menariknya ini, kami selalu dibully kaitan dengan bagaimana kondisi infrastruktur khususnya jalan-jalannya ada di Kota Denpasar. Kita sudah mempunyai data, itu data untuk memperbaiki jalan di seluruh area Kota Denpasar ini kami membutuhkan anggaran hampir 770 miliar. Itu hampir 1 tahun PAD kami. Kalau kami fullkan untuk perbaikan jalan, itu untuk sektor-sektor yang lain tidak bergerak, termasuk juga membiayai gaji, membiayai kontrak dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kami kerjakan bertahap. Kami sudah urai berdasarkan skala prioritas. Kami di tahun ini cukup banyak mengalokasikan anggaran hampir 110 miliar untuk perbaikan jalan. Di tahun 2023 ini kami tingkatkan lagi. Menjadi 130 miliar untuk perbaikan jalan, baik itu jalan nasional, jalan kota, jalan lingkungan. Nah, oleh karena itu, karena anggarannya yang dibutuhkan cukup besar, masyarakat Denpasar mohon bersabar. Kami komitmen bersama Pak Wali Kota, artinya kami akan fokuskan bertahap bagaimana kita menyelesaikan infrastruktur jalan ini, kita pelan-pelan kita urai. Kemudian satu lagi, masalah sampah. Sampah, Bapak beliau jangan sudah lihat bahwa sering terjadi tumpukan sampah di Kota Denpasar. Nah ini cukup pelik. Kami bersama Pak Wali Kota ingin menyiapkan infrastruktur di hilirnya dulu. Hilir, yang ada sekarang permasalahan di hilir adalah TPA Suwung. Di TPA Suwung itu sampah sekarang dari 35 hektar, kebetulan saya di sana, dekat sana, 500 meter rumah saya dari TPA Suwung. Gitu. Kalau urusan sampah, urusan bau, urusan ini saya kena duluan lah ya. Kena duluan saya. Oleh karena itu dulu luasnya 35 hektar, itu sekarang sudah diuruk, dijadikan hutan, tinggal sisa 10 hektar. Nah sekarang kondisi 10 hektar itu sudah penuh. Sudah seperti gunung. Nah, ini yang kita ingin siapkan, kita selesaikan bersama Pak Gubernur. Bagaimana agar TPA Suwung itu kita bisa tutup. Ya enak, kita sebagai ibu kota provinsi, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, setiap penerbangan itu melihat dari atas, melihat gunungan sampah. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Gubernur bersama Pak Wali Kota. Terus nanti dialokasikan kemana Pak? Sekarang,
Asungkare berkat kerja keras Pak Gubernur, Pak Wali Kota bersama kami di tim, itu di akhir Maret ini TPA Swung kita akan tutup. Kemudian kita akan alihkan dengan pembuatan 3 TPST. Oh, iya. 3 TPST yang akan di launching itu bulan pertengahan Maret ini. Satu TPST ada di Kertelangu, itu luas lahan hampir 2 hektar. Itu dekat kantor kami itu, Pak. Iya. Jadi bagus banget. Itu luasnya hampir 2 hektar, kapasitas produksi sampah itu 450 ton per hari. Kemudian di Tahura itu luas lahan hampir 1,5 hektar, itu kapasitas produksinya 450 ton per hari, berarti sudah 900 ton. Kemudian di Padang Sambian Kaje itu kapasitas produksinya 120 ton per hari. Sehingga seluruh total kapasitas itu 1020 ton per hari. Sedangkan sampah yang kita hasilkan per harinya di Denpasar itu adalah rata-rata 850 ton per hari. Ada spare produksi atau spare-nya itu sekitar 200 ton per hari yang mampu nanti kita olah. Oleh karena itu, setelah itu siap, baru kita hentikan di TPA Swung. Itu masalah dari puluhan tahun kita bisa selesaikan. Kemudian kita siapkan TPST, kemudian baru kita selesaikan yang di hulu. Yang di hulu itu apa? Hulu ini erat kaitannya dengan perilaku masyarakat. Bagaimana perilaku masyarakat memilah sampah. Kadang masyarakat sekarang kan seolah-olah beban untuk menanggulangi sampah itu ada di pemerintah aja. Sebenarnya kan tidak. Kalau sampah, urusan sampah adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Sering saya sampaikan di masyarakat, tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat juga. Nanti kalau masyarakat tidak mampu memaksimalkan pengolahan sampahnya di hulu, di rumah tangga, itu pasti akan menjadi bom waktu di bawahnya, bukan di hilirnya. Belum di bawah. Belum di hilir. Masih di bawah. Contohnya di depo-depo. Kami punya depo, ada 8 depo yang sebenarnya itu tidak ingin kami gunakan, tapi sementara karena masih menunggu TPST ini, itu setiap hari kami angkat sampahnya, kemudian sorenya atau malamnya sudah penuh lagi. Karena apa? Karena perilaku masyarakat, mohon maaf ini, perilaku masyarakat masih menganggap bahwa urusan sampah itu adalah urusan pemerintah. Padahal sebenarnya kan bisa dibagi tugas. Misalnya beliau jangan punya sampah, sampahnya botol plastik, sampahnya bekas makanan, sampahnya plastik dan seterusnya. Itu botol plastik, botol kertas kresek itu kan bisa sebenarnya disimpan di rumah, bukannya kita akan nyimpan sampah, tidak. Bisa dijadikan bernilai ekonomis. Bisa jual, tidak dia ke hulu dia. Yang ke hilir itu adalah bahan-bahan yang tidak bisa diolah. Contoh bekas makanan itu bisa dibuang. Itu. Oleh karena itu, kalau masih masyarakat belum bisa memilah atau menyelesaikan urusan sampahnya di rumah tangganya, itu sampai kapanpun tetap akan menjadi permasalahan di hilir. Karena kemampuan memilahnya di TPS itu akan cukup sulit. Cukup sulit untuk memilah. Kalau memang dari awal sudah dipilah di rumah tangga, di deponya sudah rapi, masuk ke lebih cepat ya. Daripada nanti di TPST seperti di TPA Swung itu bagaimana kalau kita memilah sampah yang sudah becek, yang sudah setinggi gunung itu akan menjadi kendala nanti ke depan. Nah, itu masalah sampah. Tapi saya harap kita saya bersama Pak Wali Kota di tahun 2023 ini bertepatan dengan ulang tahun pemerintah kota yang ke-235, kami akan selalu bekerja serius untuk urusan sampah ini. Karena kami tidak ingin masalah sampah ini akan menjadi bom waktu ke depannya. Saya akan selesaikan di periode pemerintahan saya bersama Pak Wali Kota. Wah, luar biasa. Kemudian yang terakhir, masalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini gedung Dharma Negara Alaya.
Kalau anak-anak muda mengatakan bahwa gedung Dharma Negara Alaya ini sudah sebagai gedungnya anak muda. Yes. Tetapi ada juga sebagian anak muda menganggap gedung Dharma DNA. Negara Alaya ini adalah gedung kantor. Oke. Kenapa begitu? Karena sebagian masyarakat seni, anak-anak muda seni itu akan lebih enak mereka di gedung atau tempat yang kita sediakan agak sedikit liar. Ya. Karena kita kan tidak ingin membatasi ekspresi anak muda, kreativitasnya kreativitas anak. Ya. Ya. Masukan-masukan itu kami tampung bersama Pak Wali Kota Astungkare. Alhamdulillah tahun 2023 ini kami akan mempunyai gedung hub-nya anak muda untuk berkreasi. Tepatnya di gedung suci yang ada di pojokan. Oh aduh, tempat saya main tenis meja tuh Pak. Betul. Di atas. Betul. Di atasnya ada meja. Iya. Kita nanti di bawahnya itu akan kita jadikan inkubator bisnis untuk anak muda. Okay. Kemudian jikalau anak muda ingin berekspresi di sana, mereka kita sediakan ruangan pameran. Konsepnya sama dengan Sarinah, sama dengan M-Block Blok Space di Jakarta. Oh, M-Block iya, Space di M-Block Jakarta. Space. Ya, ya. Itu gedungnya tetap tua, tapi kita desain, disetting dia untuk memang untuk anak-anak muda. Wah, luar biasa. Jadi ini Keren. banyak sekali program-program yang harus dikejar karena landasannya pendek. Kecepatan harus penuh. Kecepatan harus penuh biar biasa cepat terbang ya Pak ya. Waduh, Semeton Tribuners ini beruntung sekali loh. Semeton punya wakil wali kota dan Pak Wali Kota yang semangat. Walaupun di awal diterpa COVID, tapi tetap mereka berdua semangat untuk membangun Kota Denpasar. Kita doakan sama-sama Semeton ya, agar beliau berdua sehat dan tetap diberikan kekuatan sama Sang Yang Widi Wasa. Nah, Pak, ini tadi program kerja begitu banyak, ya kan, dan memang semua tentu tidak hanya bisa dikelola oleh pemerintah saja, tapi memang sangat membutuhkan bantuan dan kesadaran dari masyarakat. Nah, Pak, tentu Bapak kan sering nih terjun ke masyarakat selama 2 tahun lah kurang lebih kepemimpinan ini gitu. Nah, hal-hal yang mungkin paling berkesan gitu loh selama Bapak menjadi pemimpin berdua ini, khususnya Pak Wakil ya. Apa hal-hal yang paling berkesan di hati Bapak pada saat mungkin sedang mengunjungi masyarakat Bapak? Kalau yang paling berkesan sih sebenarnya banyak ya. Nah, cuman yang spesial, yang paling spesial yang saya ingat. Pada saat Pak Wali Kota menugaskan saya untuk mensosialisasikan pembangunan TPS 3R. TPS 3R karena Pak Wali Kota tidak menginginkan sampah masyarakat itu menumpuknya di TPA Pak Wakil, mari kita bangun TPS 3R itu di masing-masing desa kelurahan. Sehingga kalau memang sudah selesai sampah itu di sumbernya, itu saya rasa tumpukan sampah atau gunungan sampah di TPA Sung akan bisa berkurang. Itu arahan Pak Wali. Menugaskan saya untuk langsung memimpin pembentukan TPS 3R di masing-masing desa kelurahan. Apa yang terjadi? Programnya mulia, cuman tingkat resistensi di masyarakat itu sangat tinggi. Kenapa kok desa saya atau kelurahan saya dibangun tempat pembuangan sampah? Kenapa wali kota, wakil wali kota membangun tempat pembuangan sampahnya di sini dan seterusnya? Apakah nanti saya tidak akan bau dan seterusnya? Banyak resistensi yang tapi Astungkare. Hal yang menarik yang menjadi selalu saya ingat adalah saya tadi sudah ceritakan rumah saya jaraknya 500 meter dari TPA Sung. Itu berpuluh-puluh tahun saya merasakan bau sampah, kemudian bau asap kalau musim panas, sampah itu terbakar, turun asapnya ke pemukiman-pemukiman penduduk. Kemudian kalau musim hujan, bau sampahnya naik ke rumah-rumah penduduk. Saya udah kebal. Itu yang Bapak sampaikan ke saya sampaikan. Kalau urusan menolak tempat bukan tempat pembuangan sampah, itu dasar saya pertama. Tetapi tempat pengolahan sampah beda ya. Beda.
tempat pengolahan sampah. Kalau pembuangan sampah itu sampah ini dibuang, tapi ini tidak. TPS 3R itu tempat pengolahan sampah. Iya. Kemudian yang kedua, kalau mengatakan tolak atau tidak menyetujui tempat, kalau saya orang pertama kali loh yang akan menolak keberadaan TPA yang ada di situ. Karena saya dari awal baru saya lahir sudah saya sampai entah punya anak 3 sekarang sudah anak saya mungkin sudah kebal ya. Iya, Kan tidak adil. Iya. Bapak maunya senang di sini, tapi yang menderita di hilir. Iya. Dan ini kan bukan tempat pembuangan, ini pengolahan. Pengolahan sampah. Nah, bedakan antara pembuangan dan pengolahan. Akhirnya apa yang terjadi? Awalnya masyarakat agak keras, resisten, tetapi oh iya ya. Nah, itu. Itu Oke. hal yang menarik yang menurut saya sesuatu yang selalu akan saya ingat dengan bagaimana beratnya mensosialisasikan untuk urusan sampah itu. Coba bayangkan, Ya. sebelum ada TPS 3R tidak ada sampah di sana, tetapi masyarakat sering buang sampahnya sembarangan. Ingin kita atur bukan tempat pembuangan sampah seperti yang saya sampaikan tadi, tapi tempat pengolahan sampah. Ya. Akhirnya itu yang berkesan menurut saya, sehingga itu dari yang sulit menjadi lebih mudah dengan membandingkan kondisi real yang saya hadapi selama ini. Jadi kebetulan sekali ya, karena Pak Wakil sendiri orang yang langsung mengalami hal itu dari semenjak lahir ya. Saya sering naik ke sana, naik ke atas gunungan sampah sama pemulung-pemulung, saya tanya, kendalanya apa? Kemudian jangan salah, kerjaannya di sana kotor, tetapi dari sisi kekayaan itu rata-rata mereka punya pelihara babi itu satu kepala keluarga bisa 50 ekor sampai 60 ekor per kepala keluarga. Waduh, Pak Wakil Wali Kota Pak Arya Wibawa ini sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan begitu banyak program-program yang menarik, tapi tentu tadi landasan sangat pendek, harus cepat dengan akselerasi tinggi dengan tenaga yang kuat agar bisa terbang. Dan juga butuh kehati-hatian. Dan butuh kehati-hatian. Betul, agar penumpang semua selamat. Selamat, tidak hanya buru-buru tapi semuanya tetap selamat. Safety first. Betul. Safety first. Tetap itu. Dan saya pesan masyarakat Denpasar, kami akan urai permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Denpasar. Pak Wali Kota sudah mendata kaitan infrastruktur, kesehatan, kemudian juga pendidikan, kemudian utilitas, contoh ducting, kabel-kabel yang melintang di jalan-jalan. Langsung karena Pak Wali Kota sudah menugaskan kami untuk bisa sesegera mungkin untuk menurunkan kabel itu. Masyarakat Denpasar agar bersabar, seperti yang kami sampaikan tadi, landasannya pendek, waktu kami singkat, tetapi kami akan mencoba secepat mungkin merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat dengan tetap menjaga kehati-hatian masyarakat Denpasar. Selamat. Wah, luar biasa Pak Wakil. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan kepada Tribun Bali. Kami kru Tribun Bali mengucapkan selamat HUT ke-235 kepada Kota Denpasar, khususnya kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang telah memimpin Kota Denpasar. Semoga sehat selalu, tetap semangat Pak. Dan kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi. Sukses semua Wali. Mai, mulai.